Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Pendidikan di Atira, atau sekaligus sekarang menjadi Rektor Kala Business School, Saudara Samril ST MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Atira, Adinda Tawakal, hadirin peserta webinar yang saya cintai, yang saya banggakan, dan khususnya banyak teman-teman saya yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pagi ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Saya diajak sebagai pemateri pada seminar ini. Saya kira saya senang dan berterima kasih khususnya kepada adinda saya Dr. Anda Farida yang pertama kali menghubungi saya, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa slide. Saya diberikan tema inovasi pembelajaran di masa COVID-19. Di satu sisi tema ini baik, tapi di sisi lain saya ingin mengatakan bahwa kita di Indonesia itu memang paling hebat dalam membuat menggunakan momen, karena inovasi pembelajaran itu harus kita lakukan sepanjang kita menjadi guru dan untuk semua era, semua zaman, tanpa pandemi ataupun dengan pandemi. Tapi Indonesia sekarang ini memang lagi sangat trennya menggunakan kata pandemi atau COVID-19 ini untuk memberikan bumbu-bumbu dari setiap aktivitas yang mereka lakukan, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah kejuruan, sekolah pendidikan menengah, bahkan di tempat-tempat lain, dunia lain, dunia industri, dunia bisnis, dan lain-lain. Pada kesempatan ini tadi sudah diperkenalkan nama saya keahliannya di bidang semikonduktor. Tadi itu dikatakan bahwa saya fokus thin film transistor, sebetulnya thin film light emitting diode, kemudian untuk aplikasi macam-macam, untuk yang kami sebut dengan integrated, untuk device optoelektronik. Optoelektronik itu adalah device yang memanipulasikan sifat-sifat cahaya, sifat-sifat gelombang untuk bekerja. Saya senang bisa satu forum dengan ini anak saya, adinda saya, ponakan saya ini, Nurul Titania ini adalah ponakan saya. Ini kakeknya ini adalah kami punya raja atau mopole di Sorowako sana di Kecamatan Nuha. Baru saja saya ketemu dia di wilayah 9 ketika saya pertama kali menjadi kepala lembaga dan dia sebagai komite dari sebuah kegiatan internasional kami, dan ternyata dia sudah selesai dan sekarang menjadi pembicara, dan senang sekali bisa bersama saya di forum ini. Selamat Ananda Nurul Titania, mudah-mudahan di masa depan Anda akan menggantikan posisi saya sebagai profesor doktor dalam bidang-bidang tertentu tentunya. Itu doa saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa itu inovasi? Saya kira kita semua tahu inovasi adalah suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat yang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Jadi kalau penemuan itu tidak punya nilai kebaruan, maka dia bukan inovasi. Tujuannya adalah ini menciptakan kemudahan. Jadi sebetulnya inovasi apapun yang kita lakukan, baik dalam industri, dalam pendidikan, dalam dunia bisnis, semuanya adalah untuk menciptakan kemudahan baru. Jadi sesungguhnya inovasi dari teknologi harus menghasilkan atau menghadirkan kemudahan-kemudahan baru dalam kehidupan kita. Ciri-cirinya adalah ketika teknologinya baru, layanan dan solusinya ada, lalu kemudian menghasilkan pengalaman baru, proses dan metode baru, fashion and design baru, lalu barang atau produk sosial yang banyak manfaatnya untuk kita semua. Ada pertanyaan kecil, is it an innovation? Jadi apakah selfie itu sebuah inovasi? Nah, kalau kata saya, selfie itu sebuah inovasi karena
dengan gaya seperti itu ya saya sendiri suka berselfie ya, terutama kalau mengunjungi suatu tempat yang baru. Ya kita tidak perlu orang-orang, bahkan sekarang dengan apa namanya itu Tengsis ya, Tengsis itu satu inovasi yang sangat membantu dan banyak manfaatnya buat. Jadi kalau ditanya apakah selfie itu sebuah inovasi, saya katakan iya. Apalagi ini dia punya menarik karena ada di sana think globally, act locally. Saya kira ini sesuatu yang baik sekali, satu istilah yang baik sekali bahwa kita berpikir global, tetapi kita dalam kehidupan dan keseharian kita itu lokal. Makanya kita mengapresiasi moderator kita hari ini menggunakan pakaian adat, demikian juga dengan panitia-panitia yang lain. Apa itu inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran adalah proses belajar yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan multi pendekatan untuk menciptakan suatu pembelajar atau pembelajar kita itu menjadi asik dan menyenangkan. Saya kira asik dan menyenangkan nanti bisa kita diskusikan panjang lagi. Bagaimana membuat pembelajaran yang asik dan menyenangkan? Bagaimana cara agar itu bisa dilaksanakan? Bisa kita diskusikan. Saya kira sebagai introduction saja tidak saya sampaikan itu. COVID-19 membuat semua orang harus keluar dari zona nyaman. Masalah kita dalam hukum fisika ada namanya hukum kelembaban, hukum ketiga Newton. Jadi setiap materi, setiap benda itu yang dalam keadaan diam memang cenderung untuk tetap diam. Bahkan dalam keadaan bergerak pun dengan kecepatan konstan, dia tetap cenderung untuk bergerak dengan kecepatan konstan. Dia tidak mau mengubah-ubah posisi itu. Itulah manusia. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan zona nyaman, maka dia ingin tetap di situ. Ketika ada gangguan dari luar, barulah kemudian dia berpikir untuk bisa keluar dari zona nyaman itu. Tapi manusia itu ibarat air, selalu berupaya untuk bisa keluar dari penghalang apapun yang ada di depannya. Itulah manusia. Jadi menurut Pak Menteri, satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan tumbuh sebagai individu, mau itu murid atau orang dewasa, adalah untuk keluar dari zona yang nyaman. Disitulah level pembelajaran paling optimal. Itu menurut Pak Nadiem. Saya kira saya sangat setuju ini. Coba kita lihat di sebelah kanan ini model sekarang. Dulu kita nggak mengenal ini, sekarang ini. Tapi apakah ini yang disebut dengan semacam inovasi pembelajaran? Bisa iya, bisa tidak. Pembelajaran yang konvensional itu masih bisa didiskusikan mana lebih baik ini dan itu. Tapi yang pasti bahwa ini adalah zona nyaman baru. Hari ini orang belum terlalu nyaman dengan zona ini. Masih banyak kritikan di sana sini dengan berbagai argumentasi. Tetapi percayalah bahwa itu hanya karena dia hadir sebagai zona yang baru. Jadi sehingga kita tidak comfortable lagi. Tapi percayalah ketika dia lama, lalu kemudian kita akan melupakan zona baru yang ini, zona lama ini, lalu kemudian kita akan menikmati zona baru ini. Jadi tidak usah khawatir, itu hanya persoalan waktu. Hari ini sebetulnya sebelum COVID-19 kita sudah mengenal dengan revolusi industri 4.0. Industrial Revolution 4.0 itu memang telah mengubah zona nyaman kita. Kenapa dia berubah? Kita harus berubah dari literasi yang hanya tahu bagaimana menulis, membaca, dan berhitung. Lalu kemudian lahirlah literasi baru, bagaimana teknologi, bagaimana data, dan bagaimana manusia. Itu literasi-literasi baru yang telah kita kerjakan sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang ini. Nah, cuma dengan kehadiran COVID-19, adanya virus yang begitu baru dalam dunia medis, dia menyebar dengan cepat dan memang bisa mematikan, dan yang paling parah adalah hari ini belum ada obatnya, yang paten, belum ada vaksinnya, sehingga melahirkan new normal. New normal life saya kira tidak jadi persoalan. Yang jadi masalah kita adalah new normal akademik. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan akademik itu yang sebetulnya dia lahir bukan karena COVID-19, tapi justru karena perubahan era, perubahan teknologi, di mana teknologi dikembangkan oleh manusia, lalu kemudian setelah itu manusia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi itu. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya sering mengatakan gini, saya ketika ujian disertasi tahun 2002, kamera itu masih menggunakan video yang kemudian menggunakan kaset yang besar itu. Kita tidak pernah menduga bahwa kalau hari ini tidak banyak orang yang menduga. Kalau saya tidak menduga waktu itu karena saya bekerja di bidang teknologi film, bahwa hari ini barang itu sudah tidak ada lagi. Dulu kita menggunakan kamera Kodak yang menggunakan roll, sekarang ini roll kita menjadi unlimited. Karena kalau udah penuh memori tinggal dihapus lalu dipakai lagi. Itu teknologi yang berkembang sangat cepat. Nah, hari ini perkembangan itu menjadi sangat lebih cepat lagi, bahkan kehadiran COVID-19 menjadi acceleration, menjadi akselerator untuk mempercepat penerapan teknologi.
sekarang ini, sehingga kita harus mengubah mindset, mau atau tidak harus berubah. Center of knowledge, guru itu ya seperti itu, dosen seperti itu dulunya. Tapi kan sudah lama kita dengar bahwa dia hanya menjadi fasilitator pembelajaran. Kita dulu selalu berharap bahwa memang guru menjadi super body. Ya. Anda kalau tidak banyak nanya, nggak bisa. Hari ini mampu mandiri dalam belajarnya. Kenapa dia punya sumber-sumber belajar sendiri? Lalu harus hadir untuk belajar. Kalau sekarang sudah tidak harus lagi harus tatap muka. Face to face menjadi sesuatu yang menjadi tidak lagi wajib untuk hari ini. Guru harus dengarkan saya, sekarang tidak. Coba pikirkan dan lakukan sendiri. Lalu penjelasan saya cukup, sekarang penjelasan saya tidak cukup. Karena kebutuhan siswa kita, kebutuhan perkembangan ilmu hari ini tidak cukup. Tidak mungkin seorang guru mampu menyediakan fasilitas pengetahuan untuk seorang siswa. Karena ternyata guru punya keterbatasan, dan setinggi-tinggi ilmu guru, dia hanya mampu mentransfer paling tinggi 25% dari ilmu yang dimilikinya. Jadi bayangkan kalau seorang guru transfer ke muridnya 25%, lalu kemudian dia muridnya tadi menjadi guru yang 25%, dia hanya mampu lagi 25%. Sampai sangat sedikit. Sehingga kalau itu yang mau diharapkan, maka pasti kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan era hari ini. Kalau sekarang mahasiswa atau siswa, kemampuan saya hanya ini, saya sekarang bisa berkembang. Harus ada optimisme itu. Lalu kemudian dosen bertanggung jawab atas pembelajaran saya, maka sekarang saya bertanggung jawab atas pembelajaran saya sendiri. Seperti itu. Harus hadir untuk belajar tidak perlu tetap muka. Penjelasan dosen cukup, penjelasan sangat tidak cukup. Itu yang harus kita percaya, bahwa mindset itu harus kita pahami, bahwa ternyata memang sekarang ada perubahan yang harus kita mau atau tidak menerimanya pada kesempatan ini. Sebagai konklusi dari pembicaraan saya pada hari ini, saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang asik itu sangat-sangat tergantung dari seorang guru, seorang dosen. Jadi mengajar, mendesain pembelajaran, baik dari segi model, strategi, metode, tekniknya, bahkan itu sangat tergantung dari daya seni yang dimiliki oleh seorang guru. Dia boleh mencari pengalaman seperti seminar pada hari ini, tapi ingat, ini hanya semacam sharing experience. At the end, di kelas itu adalah guru itu sendiri yang harus perform dengan karakternya sendiri. Dia yang hanya bisa mengolah apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, lalu kemudian ketika implementasi di kelas, implementasi dalam pekerjaannya, sangat-sangat tergantung dari habitnya, sangat-sangat tergantung dari karakternya, dan sangat-sangat tergantung dari seni yang dimilikinya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga ini menjadi pemantik untuk berpikir, lalu kemudian untuk belajar sendiri, belajar lagi dari tempat lain, dan boleh untuk kita diskusikan pada hari ini atau pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.